Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Marza Ihsan Marzuki, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kecerdasan buatan Teknik Elektro semester 5. Kami beranggotakan Alia, Muhammad Fatan, Muhammad Haris, Muhammad Dafa, dan juga Geotama dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan serta diskusi kami tentang implementasi fuzzy logic terhadap smart rice cooker dan sistem HVAC untuk efisiensi energi dan kenyamanan. Sebelumnya, saya izin menjelaskan mengenai apa itu fuzzy logic. Fuzzy logic atau logika fuzzy adalah bentuk logika yang mampu mendefinisikan nilai kebenaran di antara nilai biner. Logika fuzzy sendiri menggunakan bilangan real antara 0 hingga 1, 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika boolean dan cabang ilmu AI. Logika fuzzy dapat digunakan sebagai pemecah masalah. Selanjutnya, case 1 akan dijelaskan oleh Muhammad Haris. Baik, berikutnya merupakan penjelasan dari case 1, yaitu penggunaan fuzzy logic pada smart rice cooker. Di sini kami melakukan pemilihan parameter, yaitu terdapat dua parameter, parameter input dan parameter output. Pada bagian parameter input terbagi atas 3 parameter yang terbagi atas jenis beras. Jenis beras digunakan karena beras memiliki sifat yang berbeda dalam penyerapan air dan waktu yang diperlukan untuk memasak. Kemudian terdapat parameter jumlah beras. Jumlah beras berpengaruh sebagai bukti dari distribusi panas dan waktu untuk memasak. Kemudian terdapat tekstur nasi yang merupakan preferensi dari pengguna terhadap tekstur nasi yang diinginkan. Selanjutnya pada parameter output terbagi atas 2, yaitu waktu memasak dan suhu. Waktu memasak merupakan hasil perhitungan menggunakan fuzzy logic yang akan dikonversikan menjadi range waktu dalam memasak. Kemudian suhu merupakan parameter penting untuk dapat menentukan hasil tekstur dari nasi. Selanjutnya variabel linguistik. Pada bagian variabel linguistik yang merupakan bagian dari parameter, yaitu terdapat jenis beras yang terbagi atas beras pandan wangi, beras merah, dan beras rojo lele. Kemudian jumlah beras terbagi atas sedikit, sedang, dan banyak, tekstur nasi, perah, pulan, dan lembek, waktu masak, cepat, sedang, dan lama, serta suhu, yaitu hangat, panas, dan sangat panas. Kemudian fungsi keanggotaan pada beras. Pada fungsi keanggotaan pada beras terbagi menjadi 3 bagian yang kami bagi menjadi region segitiga seperti pada gambar berikut. Kemudian pada fungsi keanggotaan jumlah beras yang terbagi atas sedikit, sedang, dan banyak juga kami bagi atas fungsi segitiga dengan rank 0 sampai 5 seperti pada gambar berikut. Kemudian pada fungsi keanggotaan struktur nasi terbagi atas perah, pulen, dan lembek yang kami bagi menjadi rank dari 0 sampai 1 dengan fungsi segitiga yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Kemudian pada fungsi keanggotaan waktu masak yang terbagi atas cepat, sedang, dan lama kami bagi menjadi rank 0 sampai 60 menit dengan fungsi segitiga yang dapat dilihat sebagai gambar berikut. Selanjutnya pada fungsi keanggotaan suhu yang terbagi atas hangat, panas, dan sangat panas kami bagi menjadi rentang nilai 50 derajat sampai 150 derajat menggunakan fungsi segitiga yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Geotama. Baik, terima kasih. Untuk aturan fuzzy tersendiri, yaitu pertama, jika jenis beras itu pandan wangi, jumlah beras itu sedikit, dan tekstur nasi itu perah, maka waktu masak itu cepat, suhu itu sangat panas. Aturan 2, jika jenis beras itu beras pandan wangi, jumlah beras itu sedang, dan tekstur nasi itu perah, maka waktu masak itu sedang dan suhu itu sangat panas. Aturan 3, jika jenis beras itu pandan wangi dan jumlah beras itu banyak dan tekstur nasi itu perah, maka waktu masak itu lama dan suhu itu sangat panas. Aturan 4, jika beras itu beras pandan wangi, jumlah beras itu sedikit dan tekstur nasi itu pulen, maka waktu masak itu cepat dan suhu panas. Aturan 5, jenis beras jenis beras pandan wangi dan jumlah beras sedang serta tekstur nasi itu pulen, maka waktu masak itu sedang dan suhu itu panas. Dan selanjutnya
dan sebagainya. Lanjut, pada implementasi dan simulasi, dijelaskan pada grafik itu jenis beras itu satu, ataupun jenis itu bertanda beras pandan wangi. Jumlah beras itu parameter 2, ataupun eh, dengan banyaknya beras itu 2 liter. Tekstur nasi itu parameternya 0,3, atau bisa dibilang itu tekstur nasi itu lembek. Sehingga waktu masak akan dihasilkan sebanyak 30 menit dan suhu sebesar 150 derajat Celcius. Next. Lalu dilakukan sebanyak 165 kali simulasi untuk melihat hasil output yang dihasilkan. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut. Yang tertera pada pengujian ke-1 hingga sampai 10. Dengan menjelaskan jenis beras, jumlah beras per dalam liter, tingkat kematangan, waktu memasak, dan suhu memasak. Selanjutnya, survei jenis beras dan tekstur nasi terhadap waktu memasak dan suhu. Pada waktu memasak, parameter itu eh, cenderung gambar grafik dengan mendatar, sedangkan yang suhu akan cenderung perlahan menaik. Selanjutnya, survei jenis beras dan jumlah beras terhadap waktu memasak dan suhu. Waktu memasak cenderung akan menurun dan suhu awalnya akan mencapai parameter yang naik atau tinggi hingga akhirnya perlahan akan turun. Dan selanjutnya akan dibahas analisis dan optimasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Baik, terima kasih Geo. Untuk analisis dan optimasi pada case 1, menggunakan fuzzy logic untuk rice cooker, didapatkan bahwa respon sistem yang adaptif terhadap variasi parameter masukan dengan kemampuan yang baik dalam mengatur waktu memasak dan juga suhu. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa sistem telah menunjukkan kinerja yang baik dalam sebagian besar kondisi, namun masih memerlukan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan konsistensi dan hasil akurasi. Selanjutnya, case 2 akan dibahas oleh Fatan. Silakan, Fatan. Baik, terima kasih pada Alia. Selanjutnya ada case 2, penjelasan dari sistem HVAC menggunakan fuzzy logic untuk efisiensi energi dan kenyamanan. Yang pertama ada pemilihan parameter, yaitu parameter input dan parameter output. Parameter input sendiri dibagi menjadi 3, suhu ruangan, karena suhu dalam ruangan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi ruangan tersebut. Yang kedua ada jumlah orang, karena jumlah manusia dalam satu ruangan dapat mempengaruhi suhu. Dan yang terakhir ada suhu luar, karena suhu luar dapat mempengaruhi sistem HVAC dalam merespon. Dan yang kedua dari pemilihan parameter ada parameter output, yang dimana dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada pemanas atau heating, karena dapat menentukan seberapa banyak sistem pemanas perlu diaktifkan. Yang kedua, pendingin atau cooling, dapat menentukan seberapa intensif sistem pendingin dalam beroperasi. Yang terakhir ada ventilasi, karena jika ruangan terasa pengap, ventilasi akan berjalan sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian ada variabel linguistik, yang dimana data tersebut diambil pada pemilihan parameter. Yang pertama ada suhu ruangan dengan variabel dingin, normal, panas, jumlah manusia dengan variabel sedikit, sedang, banyak, dan yang terakhir suhu luar dengan variabel linguistik input dengan variabel dingin, normal, panas. Dan variabel linguistik untuk output dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada ventilasi, rendah, sedang, tinggi, pemanas, rendah, sedang, tinggi, dan pendingin juga sama, rendah, sedang, tinggi. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan suhu ruang. Dibagi menjadi 3, dingin, dengan kami memasukkan variabel input 10, 15, 20, normalnya 14, 20, 26, dan panasnya 22, 28, 34. Dengan grafik yang didapatkan untuk fungsi keanggotaan suhu ruangan sebagai berikut. Next. Fungsi keanggotaan jumlah manusia
sama juga sedikit, sedang, banyak, dan menghasilkan grafik fungsi keanggotaan sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan suhu luar dengan variabel dingin, normal, panas, dengan sehingga mendapatkan grafik fungsi keanggotaan sebagai berikut. Dan selanjutnya ada fungsi keanggotaan pemanas atau heating dengan variabel rendah, sedang, tinggi, dengan gambar grafik sebagai berikut. Dan selanjutnya ada fungsi keanggotaan suhu dengan variabel rendah, sedang, tinggi, dan dapat dilihat akan menghasilkan grafik sebagai berikut. Dan yang terakhir ada fungsi keanggotaan ventilasi dengan variabel rendah, sedang, tinggi, dan gambar grafik seperti berikut. Dan selanjutnya ada aturan fazi yang akan disampaikan oleh Saudara Dava. Terima kasih, Saudara Fathan. Untuk aturan fazinya, kita pilih salah satunya dari 5. Aturan pertama, jika suhu ruangan itu dingin dan jumlah orang itu sedikit dan suhu luar itu dingin, maka output dari parameter heatingnya akan tinggi, coolingnya akan rendah, dan ventilasi akan tinggi. Dan aturan kedua, jika suhu ruangan dingin, jumlah orang sedikit, dan suhu luar itu normal, maka heating akan tinggi, cooling akan rendah, dan ventilasi akan sedang. Jika suhu ruangan dingin dan jumlah orang itu sedikit dan suhu luar itu panas, maka heating akan tinggi, cooling akan rendah, dan ventilasi akan rendah. Jika suhu ruangan itu dingin, ya jumlah orang itu sedang, suhu luar itu dingin, maka heating akan tinggi, cooling akan rendah, ventilasi akan tinggi. Aturan kelima, jika suhu ruangan itu dingin dan jumlah orang itu sedang dan suhu luar itu normal, maka heating itu sedang, cooling itu rendah, dan ventilasi akan sedang. Lanjut. Implementasi dan simulasi. Dari percobaan HVAC ini dilakukan sebanyak 760 kali simulasi untuk mendapat hasil output dari semua rules dan parameter yang diberikan. Berikut merupakan tablet pengujian fuzzy logic pada sistem HVAC otomatis. Dan berikut adalah surface dari 3 parameter input dan output. Untuk parameter yang simulasi di atas, surface pertama adalah suhu ruang, dan surface kedua adalah jumlah orang, dan terakhir adalah suhu luar. Dan untuk parameter di bawah ini, itu surface pada output, di mana ventilasi, suhu pemanas yang tinggi. Untuk selanjutnya, analisis dan optimasi bakal dijelaskan oleh Alia. Baik, terima kasih Dava. Dalam hasil analisis dan optimasi dari case kedua, untuk sistem HVAC otomatis, simulasi menunjukkan respon sistem yang adaptif terhadap variasi parameter masukan dengan kemampuan yang baik dalam mengatur suhu seperti heating dan cooling, serta ventilasi. Analisis dan optimasi dari sistem HVAC menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat secara efektif untuk mengatasi kompleksitas pengaturan iklim pada ruangan dengan variabel input seperti suhu, jumlah manusia, dan suhu luar, serta output berupa pemanas, pendingin, serta ventilasi. Aturan fazi dan fungsi keanggotaan memungkinkan sistem mengambil keputusan berdasarkan kondisi lingkungan secara dinamis. Selanjutnya berikut merupakan fuzzy simulasi serta simulink simulasi dari case kedua. Berikutnya, sebelum saya tutup presentasi, saya izin untuk memberikan hasil pengerjaan dari study case 1. Sebentar. Oke, baik.
Berikut merupakan hasil dari pengerjaan fazi simulasi serta simuling pada percobaan 1. Berikut merupakan fazi simuling yang telah kami laksanakan berdasarkan case pertama. Selanjutnya untuk simuling simulasi dari case pertama dapat dilihat sebagai berikut. Untuk simuling pada case ke-1 dapat dilihat sebagai berikut. Baik, itu adalah merupakan hasil pengerjaan dari ujian tengah semester kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.